Halo Sobat Tekno, balik lagi bareng gue Bill Clinton dari Kompas Tekno. Di video kali ini gue nggak pengen nge-review panjang lebar kayak temen gue Oik Yusuf. Jadi di sini gue pengen coba kulik sedikit fitur-fitur Oppo Reno 4 yang menurut gue oke punya. Gak cuma buat konten kreator, fitur-fitur ini kemungkinan berguna banget loh buat kalian yang suka mamerin konten foto atau video di media sosial. Nah, apa aja tuh fitur-fiturnya? Daripada penasaran, yuk kita simak videonya. Sebelum gue jabarin fitur-fiturnya, gue pengen bahas sedikit desain HP ini. Sekilas, desain HP ini menurut gue udah kece dan cukup modern. Layarnya berukuran 6,4 inci, resolusi Full HD+, terus udah pakai desain pancol berbentuk kapsul. Di lubang ini ada kamera selfie 32 megapiksel, terus ada sensor yang dijuluki AON Smart Sensor. Bagian punggungnya juga udah mengilap kayak HP-HP kekinian. Kebetulan warna yang gue pegang ini warna Galactic Blue. Jadi ada perpaduan warna biru tua, biru muda, dan juga biru pudar. Apalagi HP ini enak banget dibawa kemana-mana, karena enteng. Di atas kertas, bobotnya itu cuma 165 gram. Meski mengilap, punggungnya ini punya sentuhan yang agak kesat. Jadi nggak ninggalin bekas sidik jari dan nyaman dipegang berlama-lama. Oh iya, di bagian punggung juga ada 4 kamera yang ditampung dalam modul persegi. Pertama itu ada kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Nah, fitur-fitur yang bakal gue bahas ini sebagian besar masih berhubungan sama kamera. Fitur yang paling wahid adalah AI Color Portrait. Dengan fitur ini, kalian bisa membedakan warna objek dan latar belakang. Misalnya nih, kalian bisa menjepret foto dengan objek manusia yang memiliki latar belakang hitam putih. Uniknya, fitur ini bisa digunakan di kamera depan dan belakang. Cara pakainya itu gampang. Kalian tinggal masuk ke mode portrait, terus pilih icon filter yang ada di pojok kiri atas. Lalu pilih filter AI Color Portrait. Gini nih hasilnya. Selain foto, mode AI Color Portrait juga bisa dipakai untuk perekaman video. Begini nih kira-kira hasilnya. Lanjut ke fitur kedua, itu ada Night Flare Portrait. Seperti namanya, fitur ini memungkinkan pengguna menghasilkan sebuah foto bokeh di kondisi malam hari dengan efek lampu berkilau. Cara pakainya sama kayak fitur AI Color Portrait tadi. Bedanya, di deretan filter yang tersedia, kalian perlu memilih filter Night Flare Portrait. Perlu dicatat, Night Flare Portrait ini cuma bisa dipakai di kamera belakang aja, nggak bisa buat kamera depan. Fitur ketiga itu ada namanya Ultra Dark Mode. Fitur ini akan aktif secara otomatis ketika kalian membidik objek yang sangat gelap. Kalau nggak terlampau gelap, yang akan aktif itu hanya fitur Dark Mode reguler saja. Ultra Dark Mode sendiri cuma bisa dipakai di kamera belakang. Kalau kamera depan itu cuma bisa pakai dark mode yang biasa. Cara pakainya juga gampang. Kalian tinggal pilih mode kamera yang bernama night dan langsung jepret objek yang ingin dibidik. Kalau pengen hasilnya bagus, diamkan ponsel untuk sesaat. Nanti hasilnya akan kayak gini nih. Fitur keempat itu ada monokrom video. Fitur ini bisa dipakai kalau kalian ingin menghasilkan video yang memiliki satu ton warna saja, sementara objek lainnya akan berwarna hitam putih. Ada 3 warna yang bisa dipilih, yaitu merah, hijau, atau biru. Cara pakainya itu gampang. Kalian cukup masuk ke mode perekaman video dan pilih icon filter di bagian atas aplikasi kamera. Kemudian, pilih warna yang diinginkan. Nantinya, hasilnya akan seperti ini nih. Oh iya, fitur ini cuma bisa dipakai di kamera belakang aja, jadi kalian nggak bisa pakai fitur ini di kamera depan. Kalau kalian suka merekam video gerak lambat alias slow motion, pasti kalian bakal suka fitur yang kelima ini. Oppo Reno 4 memiliki fitur bernama 960 fps AI Slow Motion. Jadi, dengan menggunakan AI, video gerak lambat dengan kecepatan 240 fps
itu akan diperlambat lagi agar terlihat seperti 960 fps. Kualitasnya itu tetap 720p. Untuk memakai fitur ini, kalian cukup memilih mode more di aplikasi kamera dan pilih menu slow motion. Kemudian, pilih opsi 960 fps di pengaturan video yang terletak di bagian atas aplikasi. Selain 960 fps, HP ini juga ngedukung fitur slow motion 480 fps 1080p, 240 fps 720p, serta 120 fps 1080p. Meski demikian, fitur 960 fps ini cuma bisa dipakai untuk perekaman video dengan kamera belakang. Kalau kalian ingin pakai kamera depan, kalian bisa memakai mode perekaman dengan kecepatan 240 fps atau 120 fps. Masuk ke fitur ke-6 itu ada Ultra Steady Video. Seperti Reno model sebelumnya, Oppo Reno 4 juga punya fitur yang bisa bikin hasil video kalian minim guncangan. Ada juga fitur Ultra Steady Video Pro yang bisa kalian pakai untuk merekam beberapa kondisi ekstrim, misalnya bersepeda hingga berlari. Cara pakai fitur ini juga cukup gampang. Kalian cukup masuk ke mode perekaman video dan klik ikon kamera bergetar di bagian atas aplikasi kamera. Nantinya, beragam efek guncangan di video yang kalian rekam akan diredam sedemikian rupa agar tetap stabil. Menariknya, fitur Ultra Steady Video di Reno 4 ini kini mendukung kamera depan. Artinya, kalian bisa berlari-lari atau mengendari sepeda sembari merekam video selfie. Selain 6 fitur tadi, Oppo Reno 4 juga punya sederet fitur kamera lainnya yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Tapi, gue bisa ngasih lihat nih gimana aja hasil-hasil fitur kamera Reno 4 ini. Yuk lihat sama-sama. Masuk ke fitur selanjutnya, alias fitur ke-7, itu ada Smart Air Control. Bukan fitur kamera, fitur yang mengandalkan AON Smart Sensor ini bisa kalian pakai untuk mengoperasikan ponsel dengan ayunan tangan, tanpa menyentuh layar. Jarak yang didukung itu 20 cm hingga 40 cm dari layar. Nah, cara ngaktifinnya itu cukup mudah. Kalian perlu pergi ke menu settings, lalu pilih Convenience Tools, lalu pilih Gesture and Motions, dan pilih Air Gestures. Di halaman Air Gesture ini ada dua opsi, yaitu Air Answer dan Air Scroll. Air Answer ini bisa diaktifkan untuk memudahkan kalian menjawab atau menolak panggilan telepon. Kalau kalian ingin menjawab panggilan telepon, kalian cukup mengayunkan tangan ke atas. Dan jika ingin menolaknya, ayunkan tangan ke bawah. Kemudian fitur Air Scroll sendiri bisa dipakai untuk menggulirkan layar di beberapa aplikasi. Gesture yang didukung sama dengan fitur Air Answer tadi, yaitu gerakan ayunan tangan ke atas untuk scroll ke atas dan gerakan tangan ke bawah untuk scroll ke bawah. Perlu dicatat nih, fitur Air Scroll ini hanya bisa dipakai di beberapa aplikasi saja, seperti TikTok, YouTube, Instagram, hingga Facebook. Sampai di fitur terakhir, atau fitur ke-8, itu ada Smart Spying Prevention. Seperti namanya, fitur ini bisa menyembunyikan notifikasi dari orang lain. Cara mengaktifkannya sendiri cukup gampang. Kalian cukup pergi ke menu settings, lalu pilih notification and status bar, kemudian pilih manage notification, dan aktifkan opsi anti-peeping. Perlu diketahui nih, fitur ini sendiri menggunakan data dari wajah pemilik ponsel. Artinya, kalian harus mendaftarkan wajah kalian di ponsel terlebih dahulu. Ikuti proses biometrik yang ada sampai selesai. Kemudian, pilih aplikasi mana saja yang ingin notifikasinya disembunyikan. Nantinya, ponsel akan menyembunyikan notifikasi jika tak mendeteksi wajah si pengguna ponsel. Isi notifikasi ini juga akan disembunyikan ketika ponsel mendeteksi wajah orang selain pengguna di saat yang bersamaan, sehingga kalian akan aman dari orang sekitar. Nah, itu
Itu dia fitur-fitur Oppo Reno 4 yang menurut gue cukup oke di ponsel dengan harga 5 jutaan ini. Gimana menurut kalian? Apakah fitur-fitur ini penting dan cukup berguna? Tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah ya. Gue Bill Clinton pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.